Manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka hawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian beserta keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada minggu yang lalu kalian telah mempelajari surat Al-Qari'ah. Kalian sudah belajar menulis surat Al-Qari'ah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian surat Al-Qari'ah, bagaimana redaksi surat Al-Qari'ah, terjemahannya surat Al-Qari'ah, dan kandungan isi dari surat Al-Qari'ah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada materi yang awal kita akan belajar tentang pengertian dari surat Al-Qari'ah. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, yang pertama yaitu pengertian dari surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah di dalam Al-Quran merupakan surat ke-101 dari jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran ada 114. Jadi surat Al-Qari'ah urutan ke-101. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Ayat yang pertama, kedua, 3 sampai ke-11. Nanti bagaimana? Nanti akan kita pelajari. Selanjutnya surat Al-Qari'ah tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Qari'ah namanya diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Qari'ah. Arti dari Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Surat Al-Qari'ah turun setelah surat Al-Quraisy. Sudah paham ya? Jadi surat Al-Qari'ah surat ke-101 terdiri dari 11 ayat, tergolong surat Makkiyah. Namanya diambil dari ayat pertama, artinya hari kiamat, dan surat Al-Qari'ah turun setelah surat Al-Quraisy. Selanjutnya kita lihat redaksi penulisan dari surat Al-Qari'ah. Nah, penulisannya seperti ini anak-anakku yang berbahagia. Mari kita baca surat Al-Qari'ah dengan tartil. Mari kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Al-Qari'ah. Ayat yang kedua Mal-Qari'ah. Yang ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Ayat keempat yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ayat yang kelima wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Keenam فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ketujuh فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. 8. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. 9. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. 10. Wa ma adraka ma hiya.
Terakhir 11 narun hamiyah. Kita ulangi sekali lagi ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Shadaqallahul azim. Yang ketiga yaitu terjemahan dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah yaitu hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kalian tahu laron? Nah, ketika musim hujan banyak laron berterbangan. Nah, laron hewan yang muncul setelah hujan turun, laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, itulah terjemahan dari surat Al-Qari'ah. Jadi dalam terjemahan surat Al-Qari'ah tadi, apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah adalah tempat kembali paling buruk bagi manusia dan jin yang mengingkari perintah-perintah Allah dan mendustakan para nabi dan rasulnya. Jadi neraka hawiyah itu letaknya paling bawah atau di paling dasar. Neraka hawiyah itu neraka yang paling dahsyat siksaannya, ya sangat mengerikan sekali. Jadi neraka hawiyah itu diperuntukkan bagi orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia itu mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Jadi lebih banyak buruknya daripada baik-baiknya. Siapa yang menghuni neraka hawiyah? Yaitu orang-orang munafik dan orang kafir, termasuk juga di dalamnya yaitu keluarga Fir'aun.
Yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas kandungan isi surat Al-Qari'ah. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah itu menjelaskan yang pertama, yaitu keadaan manusia pada hari kiamat. Bagaimana keadaannya manusia? Yaitu seperti hewan kecil. Tadi seperti apa? Diibaratkan seperti laron yang bertebaran di seluruh pelosok bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan gunung seperti halnya bulu yang berhamburan saat diterpa angin. Ya, sangat mengerikan sekali. Gunung aja bisa berhamburan. Bagaimana kita? Ya, nasib kita bagaimana? Kita berdoa dia, semoga kita selalu mendapat perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang ketiga yaitu Allah memeriksa amal perbuatan manusia selama hidup di dunia dengan cara ditimbang amal dan dosanya. Jadi pada Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, kita akan ditimbang. Bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maksudnya dia baik dalam timbangan kebaikannya itu berat, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya banyak keburukannya, maka balasannya adalah neraka hawiyah. Kita mohon kepada Allah, kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Pak Ahmad berpesan, kalian di rumah jagalah kesehatan kalian, taatlah beribadah, selalu taati perintah orang tua kalian, bantu orang tua kalian. Jangan sampai kalian membantah orang tua kalian. Jadi kalian harus berusaha menyenangkan hati orang tua kalian dengan berbagai cara yang baik-baik. Punya akhlak yang baik, bertutur kata yang baik, selalu taat kepada orang tua, itu akan menyenangkan hati orang tua kalian. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.